Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Agi Yuliani. Saya dari D3 Rekamedis dan Informasi Kesehatan tingkat 2B Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu standar operasional prosedur atau disebut dengan SOP. Untuk yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur terlebih dahulu. Apa itu yang dimaksud dengan prosedur? Prosedur itu merupakan sebuah gambaran umum untuk seorang karyawan atau seorang tenaga kerja tentang bagaimana cara bekerja yang harus dilakukan yang dapat dipakai sebagai suatu pegangan apabila di kemudian hari itu terjadi suatu perubahan staf dan juga dapat digunakan untuk menilai suatu efektivitas dari suatu sistem. Kemudian untuk yang kedua itu adalah definisi dari prosedur itu menurut seorang ahli, yaitu menurut Mulyadi pada tahun 2013. Prosedur itu merupakan suatu urutan kegiatan klerikal yang biasanya itu melibatkan beberapa orang di dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin suatu penanganan secara seragam dalam suatu transaksi di sebuah perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang. Lalu, apa sih pengertian dari standar operasional prosedur atau standar prosedur operasional? Pengertian dari SPO atau SOP itu sendiri merupakan sebuah sistem yang disusun untuk memudahkan, kemudian merapihkan, serta menertibkan suatu pekerjaan. Kemudian menurut cara seorang ahli, yaitu Cipto Atmoko pada tahun 2011, pengertian dari SPO atau SOP itu sendiri merupakan suatu pedoman atau sebuah acuan untuk melaksanakan suatu tugas pemerintahan maupun non-pemerintahan, usaha maupun usaha berdasarkan indikator-indikator teknis, kemudian administratif, dan prosedur sesuai tata kerja, prosedur kerja, serta sistem kerja pada suatu unit kerja yang bersangkutan. Lalu, apa sih perbedaan antara kebijakan dan juga prosedur? Teman-teman dapat lihat pada tabel di bawah ini merupakan perbedaan yang mendasar antara prosedur serta kebijakan yang dapat kita lihat secara langsung. Kemudian, apa sih tujuan dibuatnya SPO atau SOP itu sendiri? Nah, tujuan dibuatnya SPO atau SOP itu sendiri yaitu yang pertama, yaitu sebagai acuan dalam pelaksanaan suatu kegiatan atau suatu pekerjaan. Kemudian untuk yang kedua, yaitu menjelaskan alur, kemudian wewenang, serta tanggung jawab dari seorang petugas saat ia bekerja. Kemudian untuk yang ketiga, yaitu menjaga konsistensi tingkat penampilan kinerja dan juga menjaga keamanan petugas. Kemudian untuk yang keempat, yaitu menghindari sebuah kesalahan, keraguan, duplikasi, serta pemborosan dalam suatu proses kegiatan atau suatu pekerjaan. Lalu, isi dari SPO itu sendiri yang pertama itu adalah menjelaskan mengenai pengertian SPO itu sendiri atau SPO yang akan dibuat. Kemudian untuk yang kedua yaitu menjelaskan mengenai tujuan dari pembuatan SPO tersebut. Kemudian untuk yang ketiga yaitu berisi tentang kebijakan atau peraturan yang digunakan dalam pembuatan SPO tersebut. Kemudian untuk yang keempat yaitu berisi mengenai petugas atau siapa saja yang melaksanakan atau harus mengerjakan perintah atau sesuai dengan standar prosedur operasional tersebut. Kemudian untuk yang kelima yaitu peralatan apa saja yang harus digunakan ketika memberikan pelayanan sesuai dengan SPO tersebut. Untuk yang keenam yaitu mengenai prosedur, yaitu berisi tentang langkah-langkah atau tata cara bagaimana cara melaksanakan pekerjaan tersebut dan harus sesuai dengan SPO. Yang ketujuh yaitu unit terkait. Unit terkait tersebut yaitu merupakan unit yang terkait dengan suatu pekerjaan yang sesuai dengan SPO tersebut. Lalu, untuk format pembuatan SPO itu sendiri, yang pertama itu adalah KOP atau bagian kepala SPO. Nah, untuk KOP atau bagian kepala SPO ini itu sendiri berisi mengenai judul, kemudian judul itu menyangkut tentang judul SPO tersebut. Kemudian untuk yang kedua yaitu ada kolom untuk nama serta logo instansi. Kemudian untuk yang ketiga yaitu adalah kolom yang bertuliskan logo SPO atau standar prosedur operasional. Kemudian yang keempat yaitu ada nomor dokumen atau nomor dari SPO tersebut. Kemudian ada nomor revisi. Kemudian nomor revisi itu digunakan apabila SPO tersebut telah melalui tahapan revisi. Kemudian ada kolom halaman. Nah, kolom halaman ini berisi
berisi apabila SPO tersebut itu tidak hanya berisi satu lembar, melainkan ada satu atau beberapa lembar. Kemudian ada tanggal terbit atau tanggal disahkannya SPO tersebut serta tanda tangan pengesahan. Nah, untuk tanda tangan pengesahan ini ditandatangani atau ditulis nama direktur dari rumah sakit atau instansi pelayanan kesehatan. Nah, kemudian ini ada contoh dari format pembuatan SPO. Nah, mungkin sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai SPO atau SOP. Semoga dalam video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.